Dulu bapak waktu anak lahir di Gema, waktu anak lahir di Aur Kuning, waktu anak lahir, apa kemarin yang bapak bisikkan ke telinga anak kalau bukan kalimat Asyhadu an la ilaha illallah. Saya yang mengazankan anak saya sendiri. Takkan pula kita bawa anak minta sama kawan, tolong azankan. Kita sendiri ngazankan. Letakkan kepalanya sebelah kiri supaya telinganya ke mulut kita sebelah kanan. Nih, apa pula mulut kita sebelah kanan? Letakkan kepalanya sebelah kiri supaya mulut kita ke telinganya sebelah kanan. Lalu kita azan. Asyhadu an la ilaha illallah. Tapi jangan kuat macam itu. Terkejutlah dia. Pelan-pelan aja. Asyhadu an la ilaha illallah. Menetes air mata. Kenapa sedih? Kami tak minta kalian belikan kami mobil, nak. Kami tak minta kalian belikan kami emas, nak. Kami orang tua ni hanya minta satu. Waktu kalian kecil dulu kami azankan la ilaha illallah. Nanti waktu kami mau mati kalian membisikkan ke telinga la ilaha illallah. Kalian yang membisikkan nanti. Kebahagiaan seorang ibu adalah bukan ketika anak datang pulang kuliah membawakan emas sebesar rantai sepeda motor. Iko mak, rantai ameh mak. Pakai sungai 2 kali, putih. Punya imitasi. Bukan itu yang kita inginkan. Yang kami inginkan adalah saat kami sakit meregang nyawa, engkau berbisik ke telinga la ilaha illallah. Betul bu? Banyak juga sekarang orang tua ketika mau meninggal anaknya bukan bisik la ilaha illallah. Mano surek tanah. Nauzubillah. Nauzubillah. Dunia ini hanya sementara, tapi kita akan mati menghadap Allah selamanya. Rusak akidah. Jangan sampai, karena semuanya mesti lillahi ta'ala. Usalli fardhu subhi rak'ataini adaan ma'muman lillahi ta'ala. Nawaitu shawma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Rezeki yang dicari halal dari mana? Dari madu. Rezeki yang dicari halal dari mana? Dari berjualan makanan, berjual kue, berjualan ikan, berjualan macam-macam, semuanya baik-baik. Baik, kok tiba-tiba Ustaz ingat kue? Saya tengok ada kue. Jadi waktu ambo duduk, tak ada kue ke? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, silaturahim kita ni harus tetap kita jaga, walaupun sudah mati, tak lagi nampak di pelupuk mata. Kalau Abdul Somad mati meninggal dunia, apakah hubungan silaturahim dengan orang Aur Kuning putus? Dapat berita Abdul Somad mati di Pekanbaru, disampaikan oleh Ustaz Rahmat datang bawa kabar, maka ibu bapak Pak Wali dari Aur Kuning memimpin pembacaan Al-Fatihah di masjid untuk almarhum Ustaz Abdul Somad. Al-Fatihah itu mereka. Jangan baca sekarang. Kau jamaah, kau ingin awak cepat mati nampak. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh sebab itu silaturahim, saya sampai hari ini masih menjalin silaturahim. Adapun kawan-kawan yang jarang berjumpa, ada satu lain sebab, tapi hari ini kami dipertemukan walaupun berbeda sampan, dipertemukan walaupun berbeda jalan, tapi tujuannya sama, ingin sampai ke Aur Kuning, sampai malam ini tidur di sini, walaupun kami tidur sama-sama, tetapi tidak tidur bersama. Saya mau datang ke Aur Kuning, tapi syaratnya jangan sampai menyusahkan masyarakat. Itu pesan saya sama Ustaz Endri. Jangan sampai awak tiba menyusahkan orang, Ustaz. Maka jangan Bapak Ibu merasa berkecil hati kenapa tak mau tidur singgah di rumah Bapak Ibu. Memang dari awal itu sudah MOU kami. MOU, Memorandum of Understanding between me and you. Kami tak mau menyusahkan, maka kami memilih tidur di masjid. Tidur di masjid. Tapi kami sudah pesankan semua tim, nanti tidur di masjid semuanya tidur telentang. Yang telungkup. Kau tertumpah liu basi ke. Awak mah habis makan potai belum? Artinya apa? Kita jaga kebersamaan. Jangan sampai nanti jadi final, uang pokam bau kau tidak mau di rumah awak. Kami tak ingin menyusahkan. Tapi ke Ustaz tidak menyusahkan. Mungkin tidak. Orang baik kita berpikir. Orang baik, tapi kita gunakan akalan pikiran.
Jadi waktu singgah di rumah makan dilipat kain, saya sudah tegak di depan kaca. Iko bungkus, Bu, ini bungkus untuk makan kami nanti di sana. Kata Ustadz panitia, tidak Ustadz Somad, karena di sana sudah disiapkan. Oh tidak, bungkus, siapkan. Rupanya memang disiapkan di sini, melimpah ruah. Buahnya tak nampak, pokoknya tak nampak, tapi buahnya ada. Tak ada nampak pokok semangka, buahnya ada. Ada buah jeruk, ada buah macam-macam sampai tak termakan. Makanlah Ustaz, tak buat lagi karena tempat kecil. Mungkin kalau seminggu saya di sini gemuk mungkin. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada yang bisa menyelamatkan kita ini selain daripada hablum minan nas. Hablum minan nas kita sudah baik, tapi hablum minallah dengan salat berjamaah. Jangan ajari orang Aur Kuning tentang sholat berjamaah Ustaz Somad, karena masjidnya besar, jamaahnya ramai, jamaahnya banyak. Saya hanya menyampaikan ayat-ayat Al-Quran. Wa idza aqamta fihim wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus shalah. Ketika kau bersama mereka hai Muhammad, engkau melaksanakan sholat bersama mereka. Ayat ini turun ketika perang. Perang nyawa di ujung tanduk, perang musuh di depan dan belakang, tapi perang tetap ada sholat berjamaah. Nabi jadi imam, makmum berbaris dua, baris pertama sholat, baris kedua memegang panah, memegang tombak melihat musuh. Selesai salam 2 rakaat, baris kedua maju ke depan, baris pertama mundur ke belakang, menjaga. Namanya sholat khauf, sholat takut. Sedangkan perang pun Nabi tetap sholat berjamaah. Apalagi aman damai di Aur Kuning, maka tetap sholat berjamaah. Perempuan tak wajib sholat berjamaah, perempuan sholat di rumah. Tapi kalau perempuan mau sholat berjamaah, bagus. Sekarang terbalik pula, perempuan ke masjid, laki di rumah. Memang dunia ini udah terbalik-balik. Aslinya suami itu yang membangunkan istrinya untuk sholat. Adinda, oh my darling, my dear, wake up please. Pergi ke masjid. Aslinya bapak membangunkan. Tapi yang terjadi sekarang siapa? Ibu itu pula mengambil semprotan. Sudah terbalik-balik dunia ini sekarang. Oleh sebab itu kita sering pengajian supaya tahu memposisikan diri, mana back, mana striker, mana kiper, mana penyerang. Karena kacau sudah. Wasit pun sudah memain bola juga. Golaknya mendongeng wasit main bola. Oleh sebab itu Masya Allah, tabarakallah. Dari mulai Gema tadi, sebelum kami naik sampan, anak-anak sudah, mau masih dalam mobil lagi, kaca belum dibuka, anak-anak sudah siap kamera. Mulai dalam motonya pula. Anak-anak kenal. Dari mana mereka kenal Ustaz Abdul Somad? Padahal pertama kali sampai ke Aur Kuning, mereka kenal karena orang tuanya suka pengajian. Betul? Karena orang tuanya suka pengajian lah, maka anak-anak itu kenal sama Ustaz. Coba kalau maknya suka film dangdut, film India, pasti anaknya taunya cuma Sanjay Dutt sama Amitabh Bachchan, Hema Malini, Rani Mukherjee. Ustaz pun hafal juga nama penyanyi. Oleh sebab itu maka kita jaga anak-anak kita ini, jangan sampai mereka rusak akidahnya. Hablum minallahnya baik, hablum minannasnya baik, tidak mengganggu orang, menjaga kelestarian alam. Di sini Pak Ustadz, di Aur Kuning ini, jangankan membunuh orang, membunuh binatang pun tak boleh. Di sini kalau ada orang sampai membunuh babi, bisa ditangkap. Tapi kalau dia diseruduk babi, tak apa-apa. Betul itu. Dijaga hewan-hewan, dijaga. Ini ajaran siapa ini menjaga hewan ini? Ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Idza dzabhtum fa ahsinu dzabha. Kalau kalian memotong, potong dengan baik. Idza qataltum fa ahsinul qitlah. Kalau membunuh, bunuh dengan baik. Bagaimana memotong dengan baik? Falyu'idda syafratahu, tajamkan pisau. Jangan karena ayam itu jahat selalu masuk ke rumah. Awas ayam. Nah, beko mau potong pakai pisau tumpul. Kedatangan rombongan ustadz-ustadz hari ini membuat ayam banyak mati di Turki. Banyak ayam mati. Ustadz tahu dari mana? Tadi saya tengok gulai ayam kampung nih Ustadz. Ayam mati. Padahal dulu masuk awak-awak ketek, masuk ombo ketek dulu. Makan ayam kau kan dua gondang. Kalau ndak awak sakit, ayam tu sakit.
Dulu gitu. Tapi kini Masya Allah, rezeki melimpah, Allah berikan karunia. Kenapa ayam dipotong? Ada tujuannya, karena mau dimakan. Tapi kalau hanya untuk disiksa, untuk menyakiti, dalam Islam tidak boleh menyakiti walaupun hewan binatang. Maaf, na'udzubillah, na'udzubillah, na'udzubillah. Tiba-tiba digigit kalajengking. Karena marah sama kalajengking, ditangkap, dipotong 1 hari ekornya dulu. Besok tangannya pula. Besok tangannya. Habis itu dilepaskan hidup-hidup. Nah, kalajengking kasih tahu sama kawan-kawan yang lainnya. Nanti bos ikole. Kalau mau bunuh, bunuh sekali pukul, mati. Uqtulul aswadaini fis shalah. Bunuhlah yang 2 hitam walaupun kau sedang salat. 2 warna hitam boleh dibunuh walaupun sedang salat. Allahu Akbar. Nampak kalajengking. Boleh dibunuh. Kalau lebih mukulnya 3 kali, tak masalah. Karena darurat. 1, 2, 3, 4, 5 sampai mati. Yang pula pukul sekali, berhenti. Pukul sekali, berhenti. Matilah. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ini hubungan sesama manusia, bahkan kepada binatang hamba Allah, bahkan pokok-pokok kayu sudah terjaga, sesama tetangga, sesama kawan. Siapa yang menggeser sempadan tanah kaidah shibrin sejengkal, ini sudah ditetapkan oleh Badan Pertanahan Nasional bersama Pak RT, RW, Pak Wali, Bupati, Kabupaten, semua sudah, ini pancang. Malam-malam tak ada orang, pagi-pagi geser. Sejengkal kau geser, maka tuwiqa, dililitkan di leher, 7 aradin, 7 lapis tanah ke bawah akan melilit leher di liang kubur. Alhamdulillah Ustaz, kami tak pernah menggeser sejengkal. Lagi 2 meter. Awas. Kadang ada orang ini belum mati masuk ke liang lahat pun kubur itu sudah menyempit. Saya pernah ikut pemakaman. Ternyata orang di pemakaman itu mengukurnya tidak pakai meteran. Pak, gimana Bapak tahu ini panjang orang ini 170 cm? Ini Ustaz pakai bambu. Rupanya tukang gali kubur ngukurnya tidak pakai meteran, pakai bambu. Dibawa bulu ke dekat jenazah, diletakkan. Kenapa tidak pakai meteran? Takut salah ukur. 2 kali kerja. Bambu tak mungkin salah. Diukur panjangnya, habis itu Bapak penggali tegak. Begitu jenazah mau dimasukkan, menyempit tanah. Saking tak sabarnya tanah itu ingin menjepit jenazah itu. Apa kata tanah? Masuklah, masuk. Kamin, katanya, kamin. Silakan masuk, mau dijepit. Begitu masuk ke dalam, orang menimbun, naik kaki jenazah orang ke atas, mereka pergi, remuk redamlah, hancur. Ini yang tukang asak tanah dulu, hancur semua. Nauzubillah. Oleh sebab itu maka apa yang mau kita cari hidup ini? Warna kulit, warna tanah, diciptakan dari tanah, dicium bau tanah, dan kita pun akan mati dimakan cacing tanah. Makanya orang yang suka menumpuk-numpuk tanah, menggeser-geser sempadan tanah, tunjuk ke mereka, bau tanah. Tapi tak boleh kelahi Pak Ustaz. Kalau gitu cakap dengan lembut, bau tanah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya mulai jam 9, sekarang pos jam 10, 60 menit kita bersama TV One. Memang beda. Kalau ada yang mau ditanyakan, tulis di kertas, saya jawab. Kalau tak ada, kita akan jawab besok ba'da subuh. Dan siap-siap, mudah-mudahan malam ini sehat semuanya, amin. Tapi kalau sampai besok ada sakit-sakit sikit, insya Allah jangan takut, nanti akan diobati oleh bapak dan ibu dokter. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Apa kesimpulan pengajian Ustaz malam ini? Saya tidak menyimpulkan, karena masyarakat Aur Kuning sudah pandai menyimpulkan sendiri. Mana buktinya? Ini atap-atap ini diikatnya simpul semua. Menyimpulkan yang zahir maupun menyimpulkan yang batin. Yang penting ambil judul. Abdul Somad ceramah tidak boleh keluar dari judul. Tabligh Akbar bersama Ustadz Kiai Haji Abdul Somad LCMA, 28 September 2019, 28 Muharram, Desa Aur Kuning, Kecamatan Kampar, Kiri Hulu, Kabupaten Kampar. Ambo baca itu sebenarnya ingin menunjukkan foto Ambo. Nggak ada foto Pak Wali. Padahal kalau mau Pak Wali kan dibuatnya pula godang-godang situ kan. Dia ikut enggak musim kampanye. 2024 insyaallah ya Pak Wali. Amin.
Nah, saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selagi umur masih ada di badan, selagi ruh masih bersemayam di jasad, jangan pernah berhenti beramal soleh. Mudah-mudahan kedatangan kami beserta rombongan ini kemari bernilai amal soleh. Amin. Besok pagi setelah kami pulang tetap doakan kami supaya istiqomah sampai mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allah hazihin niat untuk niat yang baik-baik ini. Al-Fatihah.